وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بكمال شريعة الدين. أما بعد، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Musibah, keluarga besar almarhum orang tua kita Bapak Hamdani, wabil khusus akhina al-mahdur guru kita Kiai. Dan mohon maaf Al-Fakir tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan iringan doa buat guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umur, amin, sehatkan badannya, mudahkan semua urusannya, diberkahkan sisa umur hidupnya, dan Allah jadikan orang tua dan guru yang istiqomah, amin ya Allah. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Haji, nggak ada. Ya. Orang-orang tua kami yang hadir, bapak dan ibu-ibu yang hadir malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa masih selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di kediaman Sahibul Bait dalam rangka haul orang tua guru kita yang kedua. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini akan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat keliling salam semoga tercurah ke haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran-ajaran sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kata Nabi dalam sabdanya, "Isnani yakrahuma ibnu Adam." Ada dua hal yang begitu sangat dibenci oleh anak cucu Adam. Ada dua hal yang begitu amat tidak disukai oleh manusia. Padahal dua hal itu, walaupun kita benci, walaupun kita tidak suka, maka satu saat akan menghampiri kehidupan. Bu? Ya. Ngorok. Yang pertama kata Rasulullah, yakrahul mauta wal mautu khairun lahu minal fitnah. Yang pertama, orang benci akan kematian, padahal kematian khairun lahu minal fitnah, lebih baik daripada fitnah. Jujur Pak. Jujur kalau ditanya kita sebetulnya mau mati takut apa nggak kira-kira? Takut. Ada yang berani? Ada yang berani ya? Nah, takut mati, berani mati. Ya kalau mau mati mah jangan takut-takut amat, jangan berani-berani amat. Ya takut berlebihan juga jangan. Tapi rata-rata emang kita bahasanya takut, betul? Kalau bisa kita ngindar nggak dari mati?
menghindar sejauh-jauhnya. Kalau bisa menghindar, cuman mau menghindar kemana kita? Mau ngumpet kemana? Mau buat pamijahan semua. Kali malaikat Israel keder kali ke gua pamijahan. Gelap gitu maksudnya. Kemanapun kita pergi, Pak. Yang namanya kematian mah udah pasti, kalau bahasa Jerman mah ngintilin kita. Tahu ngintilin kan? Oh, ngikutin. Kemana aja, Bu. Makanya dulu ada seorang guru yang bertanya kepada muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan dirimu saat ini? Maka murid-muridnya jawab, yang paling dekat denganku saat ini adalah keluarga. Istriku, suamiku, anak-anakku, semua keluarga terdekat. Benar jawabannya. Tetapi yang paling tepat jawabannya adalah yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. 2 tahun lalu orang tua kita, Bapak Amdan, kita nggak tahu giliran kita kapan, ya Bu. Siapa tahu pulang dari takjil ini PRT. Apa pikir bagus ya? Jadi namanya masih takut ber. Kali PRT lagu mah RT gitu. RT lagi ngebut. Enggak ada yang tahu, Pak. Emang kalau bisa ngindar sejauh-jauhnya, pergi. Kalau bisa ngindar. Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat itu memberikan penjelasan kepada kita, kalau kita bisa ngindar, pergi. Mana perginya? Gerak-gerak. Supaya Israel nggak ngikutin kita. Lubang semut kali. Iya, lubang semut, masuk gimana kita lubang semut. Tapi mau nggak mau, fa innahu mulaqikum. Tetapi sesungguhnya kematian itulah yang akan menjumpai dirimu. Tinggal pertanyaannya buat kita, wafat kita nanti dalam keadaan yang bagaimana? Apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Ya harapan sebesar mudah-mudahan wafat kita husnul khatimah. Ya Bu? Ya. Mati dalam keadaan sujud sama Allah, cakep nggak kira-kira? Cakep. Bisa bayang subuh, Mak, nggak goyang lagi tuh, Mak. Diam baik saja. Pas digoyang berubah ya, nikmatnya gitu. Lagi baca Quran meninggal dunia, nikmat apa enggak? Lagi tahajud, lagi zikir, masya Allah, lagi duduk di majelis taklim, nikmat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi seringkali saya bilang, kematian itu, Pak, sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya emang rajin ngaji, wafatnya husnul khatimah. Amin. Amin. Kalau emang rajinnya ke mushola berjamaah, sholat malam qiyamul lail, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau ada orang yang hobinya tiap hari mancing, kerjanya mancing, Johor lewat, asal lewat, maghrib pulang, tiba bawa ikan sepat doang 2 biji, dari pagi ke maghrib. Sapu-sapu, mending kalau sepat sapu-sapu. Saya sih bukan gede orang mancing, bukan.
Cuma kalau mancing tahu diri gak tahu waktu gitu maksudnya. Saya khawatir kalau modelnya yang begitu tiap hari kerjaannya begitu tuh. Wafatnya lagi megang joran kan jelek banget Ustaz. Siapa yang mati? Ente kan megang joran. Kira lagi baik nih Ustaz. Untuk ente kita mah ngedoyan maju. Ini mah bukan orang sini, bukan orang Vietnam ini mah. Begitu Pak kondisinya. Suatu saat Allah akan mengambil nyawa kita nih dalam keadaan yang bagaimanapun. Kita nggak bisa pilih. Kalau bisa kita tunda, kita tunda. Saking bencinya kita mau kematian, nggak mau kalau bisa. Kenapa kita nggak mau, Pak? Kenapa kita takut akan kematian? Padahal kematian itu kalau bisa bahasa orang PRT kalau minum musola, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmat. Kalimatnya begitu tuh. Telah pulang ke rahmat. Bahasa saya begini, Pak. Kalau orang pulang kira-kira senang apa enggak kira-kira? Udah senang kudunya orang pulang. Iya. Bocah SD ini. Bocah SD diumumin jam 10. Nah, hari ini guru mau rapat, kamu pulang ya. Girang enggak tuh bocah? Girang banget. Teriak-teriak, bangku dibalik-balikin dia. Saking girangnya tuh bocah. Senang mau pulang. Besok nih puasa ada lebaran tuh, pulang kampung gak kira-kira? Pulang. Ada yang pulang kampung gak? Ada. Pulang kampung, orang pulang kampung seneng apa gak kira-kira? Seneng. Lo seneng orang pulang kampung lihat halaman dia, rumahnya. Pergi haji berapa hari? 40 hari. Begitu mau pulang, girang gak hati? Mau kemana? Mau pulang, udah seneng banget, udah kebayang itu rumah kita. Gentengnya udah kebayang, jalanan kita udah senang. Begitupun kudunya ketika kita bilang ada orang pulang ke rahmat, pulang ke rahmat, kudunya senang apa sedih? Senang. Lagi kira kalau mau pulang, cuma nggak balik-balik. Cuma nggak balik-balik. Masalahnya kenapa kita takut Pak? Karena bekal kita belum banyak. Itu masalahnya. Lihat ibu kalau begitu di bang ke pantai doang, ke pantai nih, bang tur ke pantai. Petong-petong apa semua dibawa? Lontong. Betul apa enggak? Terus Semarang masak lontong. Riso dibawa. Belum kalpa Maret Indomaret. Apa yang dibeli? Begitu mau berangkat tuh, Masya Allah tuh. Itu tentengan kanan kiri dia bawa. Tiba pergi ke pantai. Ya sekarang pantai dekat 3 jam sampai pantai. Kita jam 2 udah sampai di rumah. Tapi bawaannya, bekalnya banyak banget. Tibang ke pantai. Gitu kan? Ya. Ini mah orang sono ini mah. Siapa nanti? Mampang belum marian dikit. Lewat tol dikit. Sampai di tempat tujuan dia gelar tiket, dia duduk-duduk, dia makan tuh, dia bawa apa yang dari rumah dia bawa. Betul apa enggak? Betul. Dia bawa pepes, dia makan pepes. Bahasa rasem. Kadang-kadang makanan kita nggak habis, kita bawa pulang lagi. Dikasih orang kagak tuh lontong. Mau ditenteng doang ke rumah udah benye, kelengket, kasih dibuang. RT itu mah. Begitu persiapan kita, bekal kita timbang mau jalan ke pantai. Yang timbang seharian pulang balik kita. Kita besok perbekalan kita ketika pulang ke rahmatullah. Lama Bu perjalanannya. Bahkan kata Sayyidina Ali, salah satu tanda ketakwaan itu adalah wal isti'dad liyaumir rahim. Orang yang takwa itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk satu masa perjalanan yang jauh dari akhirat. Justru disitulah yang kudu banyak bekal kita. Makanya orang pada takut sama kematian. Kenapa? Karena bekalnya kurang banyak. Amal kita kurang banyak. Nah mati kalau bawa bekal bukan urusan kita. Ya Pak. Udah ini belum? Baru mulai. Baru 2 menit. Baru kok di mah.
Bukan ngaji jam 1 Pak. Udah pingsan yang guru yang ceramah. Tapi kalau emang ngaji mah begitu ya. Kalau jam 10 orang ngaji kan malam ngaji jam 10. Tapi kalau dangdut mah jam 10 ya. Berbahaya. Mau ditantang mulai. Jam 1 berhenti masih sore udah berhenti bayar. Begitu. Jam 1 masih sore. Dangdut tuh, tapi kalau ngaji jam 1 loh. Gua 3 dirian ini sama. Udah ada zamannya udah jam 1. Nyamuk mulu. Dalam kitab Min Ahwalil Kubur yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Hambali. Dalam kitab itu Pak dijelaskan. Idza wada'al mayyit fi lahdihi. Ketika mayit itu diletakkan di liang lahatnya. Bapak sering ikut ngubur Pak? Kalau naruh mayit itu di liang lahat ngadep mana Pak? Mulon. Kiblat. Iya. Kiblat, mulon. Kiblatnya mana nih? Iya. Tangan kanan di bawah apa di atas? Bawah. Nah, gitu. Tangan kanan Bawah. di bawah, tangan kiri di atas begitu tuh kan? Iya. Masuk liang lahat ya. Betul enggak? Iya. Makanya kalau orang ngubur itu Pak lihatin tuh. Idza wada'al mayyit fi lahdi, ketika mayit diletakkan di liang lahatnya, ata biha syai'un min amalihi, datang sesosok makhluk yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi ada makhluk nanti ketika teman-teman kita ya yang ngantar ke kuburan kita udah pada nggak ada, gesekan sendalnya udah nggak kedengeran, maka dia datang. Makanya ada orang yang dalam kubur itu ketika sudah tinggal keluarganya, dia langsung ada yang duduk di pinggiran sambil melonjor gitu. Kalau nggak percaya buka aja lagi. Begitu orang udah ninggalin kuburan itu, ata biha syai'un min amalihi, datang sesosok makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kita lagi tidur sendirian gitu tuh, lagi tidur sendirian. PT lagi sendirian di PT. Lagi baik. Ya, ngomong di PT. Mudah-mudahan PT panjang umur. Amin. Sampai menjelang hari kiamat. Ya Allah. Wah, udah ada warga. Tinggal gue dari RT. Gue mau ngurusin siapa? Begitu tidur sendirian begitu tuh Pak, maka amal tadi, maka orang yang makhluk dalam kubur tadi, fayadribus shimal, dia pukul punggung kita sebelah kiri. Ibu lagi tidur sendirian di dalamnya, lagi miring begitu, dipukul. Fayadribus shimal. Noleh nggak kira-kira? Balik. Begitu balik kita nanya, man anta? Ma ra'aitu ahsana minka. Ngomongnya pakai bahasa Arab, Pak. Fighter gimana caranya? Kalau bisa. Man anta ma ra'aitu ahsana minka. Siapa engkau? Aku belum pernah melihat wajah seindah dirimu. Dalam kubur itu, Pak. Maka tergantung siapa yang meninggal dunia tuh. Kalau orang soleh yang meninggal dunia, maka sesosok makhluknya itu makhluk yang indah, yang tidak menyeramkan, bahkan wanginya begitu luar biasa, bau wanginya harum. Tapi kalau orang yang meninggal dunia ahli maksiat, kerjaannya tibang nongkrong doang, ngangkat seter. Catur. Ke mama. Saya mah bukan nyinggung orang sini, bukan. Di kampung saya Pak ada posnya Pak. Orang sono. Orang sono ini Pak. Mampang. Orang Mampang yang pindahan dari Rawadena. Benar juga. Kene wae. Semua kejadian itu di tempat saya di lapangan Kodam, sebelah lapangan Kodam sebelah kanan ada pos catur. Nggak kenal bulan, nggak kenal hari, nggak tahu. Sampai Ramadan orang-orang pergi terawih, dia mangsi banget. Pergi ke tempat catur, emang tempat catur ada terawih. Kalau kerjaannya begitu tuh Pak. Ya Allah. Kalau ada orang meninggal
meninggal dunia yang nggak pernah ibadah, yang jarang banget ngajinya. Begitu dia meninggal dunia akan ditemani satu makhluk yang begitu kasar wajahnya, yang menyeramkan, bahkan baunya lebih bau daripada bangkai. Begitu tadi kita tanya, man anta, siapa engkau? Aku belum pernah melihat wajah secantik dirimu. Maka makhluk tadi dalam kubur menjawab, kata dia, ana amaluka fid dunya, ana amaluka fid dunya, ana amaluka fid dunya. Saya ini adalah amalmu di alam dunia. Saya ini adalah sholatmu. Saya ini puasamu. Saya ini haji umrahmu. Saya ini infak sedekahmu. Saya ini menuntut ilmumu. Saya ini sedekah jariyah, silaturahmimu. Sekarang bentuk amalnya. Bapak pengen lihat nanti amal Bapak bagaimana, Pak? Pak? Mati dulu. Habis itu balik lagi kemarin WA. Hidupin aku. Bikin TikTok kayak semua. HP buku jangan lupa di bawah HP-nya. Itu jadi bentuk amalnya. Makanya ada kematian. Untuk melihat sejauh mana kualitas amal kebaikan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Siapa yang paling terbaik kualitas amal? Begitu dia jawab, ana amaluka fid dunya. Kita nanya lagi. Kita nanya lagi tuh buat amal. Aina ahli? Wa aina auladi? Wa aina akhillai fid dunya? Wahai amal, mana keluarga saya? Kalau ibu yang meninggal dunia, Bu, ibu meninggal dunia, ibu tanyain amal, mana suami saya? Kata amal, jangan ditanya. Tadi yang injak kuburan paling kenceng lagi. Apa dipatutin? Ikut ngubur. Apa dijejek mati padat, jangan balik lagi ya mana? Oh nggak dipadat-padatin, nggak balik lagi itu bininya. Ditanyain. Bapak kalau tinggal mati apa istri sedih nggak kira-kira? PT kok sedih rumahnya. Yang lain sih tenang-tenang aja PT. PT juga nangis kalau tinggal istrinya, sebelah matanya. Ini ngumpul begitu sebelah begitu tuh, sebelah lagi orang janda siapa? Bener banget Kak. Dia ngepas lawannya. Iya. Wa aina auladi, kalau orang tua yang meninggal dunia dia nanya anak-anaknya. Wahai amal mana anak-anak saya? Ditanyain tuh orang tua meninggal dunia tuh. Dia nanyain anaknya mana. Ternyata anaknya udah nganter di kuburan. Ngikut nggak kira-kira? Ibu cinta banget sama laki ibu. Suami ibu meninggal dunia. Katanya cinta. Sehidup semati. Iya, tak hidup tak mati. Sehidup semati suami meninggal dunia. Mau nggak istri ngikut ke dalam kuburan? Enggak. Nganter mah nganter, balik lagi. Hatta nganter, pergi lagi. Anak nganter, pulang lagi. Nggak mau ngikut. Ada orang setia. Kemarin waktu saya berangkat haji, yang meninggal dunia itu pertama suaminya. Nggak lama kemudian karena istrinya capek ngurusin suaminya, meninggal dunia. Dikubur satu lubang bareng-bareng. Itu sehidup semati. Dia tanya semuanya. Makanya orang tua ketika punya anak yang soleh, makanya Pak Amdan alhamdulillah punya kiai, punya anak yang soleh. Dia doain setiap hari, didoain setiap malam, dibacain Fatihah. Sampai itu ke makam orang tua kita yang ada di alam kubur. Karena ada malaikat yang menyampaikan itu kepada ahli. Wakala malaikatan yahmiluna bi ahya'ihim. Yafrahuna kama yafrahuna fid dunya. Maka dalam sebuah hadis, sahih hadis dari Anas bin Malik,
Inna a'malikum tu'radu ala aqaribakum wa asyairakum minal amwal. Jadi kalau ada orang tua yang meninggal dunia, siapapun yang meninggal dunia, terutama orang tua kita, maka itu disampaikan, itu amal-amal dari anak-anak kita, diperlihatkan kepada orang tua kita. Fa in kana khairan, kalau ada anak yang berbuat baik di alam dunia. Nih malam hari ini Pak Amdani sedang tersenyum manis, tersenyum bahagia. Kenapa? Ada anak yang kumpul bareng-bareng sama keluarganya, sama tetangganya, teman-teman. Kumpul, dia bikin Fatihah, hadiah Fatihah, didoain orang tua. Fa in kana khairan, kalau anak yang berbuat baik, istabsyiru bihi, maka orang tua di alam kubur senang. Tetapi wa in kana ghaira dzalik, apabila anaknya berbuat dosa, berbuat maksiat di alam dunia, maka orang tua di alam kubur kita mengatakan, Allahumma la tumattuhum hatta tahdihim. Ya Allah, jangan kau wafatkan anak-anakku sebelum kau berikan hidayah kepada mereka. Kayak begitu. Nah, pada mau bayar. Kayaknya ini pada mikir begini. Iya. Udah dibangun-bangun, iya ya. Kayaknya udah paham apanya ini. Udah paham. Ditanyain kita. Kirim hadiah Fatihah buat orang tua kita senang, bahagia. Jangankan orang tua kita udah meninggal dunia. Maka dulu pada ditanya Nabi, ya Rasulullah, masih ada nggak kebaikan yang harus kita lakukan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Kalau emak kita, orang tua kita masih ada, masih gampang berbuat baik. Besok nih mau puasa, kan ada yang nganter tuh biasanya karena mampang manusia gitu. Kalau di ada kan itu masih nganter. Makanya kalau mau orang tua, Pak, besok mau puasa jangan lenggang kangkung ke orang tua. Apa tenteng ada hebel kita apa? Yang penting mah kelihatan anak berat apa? Ini tangan ini. Hebel di bawah. Penting nenteng. Yang penting mah nenteng, kalau dari mak ada jauh. Ya Allah, anakku nenteng apa? Apa berat sebelah begitu? Bawa apa Tom? Gandian motor. Bawa tuh gandian. Besok tuh mau puasa kita. Bawain orang tua kita yang masih ada apa yang dia suka. Mau lebaran juga kita bawain tuh apa yang mak kita suka, walaupun di rumah orang tua kita punya. Kita bawain biasa sirup Orson yang 12.500. Sama roti, sama korma. Ikan tembang hobinya. Padahal orang tua kita di rumah punya, tapi kalau ada anak yang bawain, orang tua senang apa enggak? Senang, orang tua bahagia. Padahal di rumahnya punya. Tapi kalau ada anak yang nganterin ke rumahnya, dia senang, dia bahagia. Allah. Itu orang tua kita masih. Saya cerita ke teman saya, Pak. Emang dia orang kurang punya juga. Tapi bagaimana caranya ada orang tuanya pengen dia mau senang gitu orang tua. Tapi dia nggak punya. Kalau mau lebaran orang yang lain pada bawain ke orang tuanya, dia pun bawa apa? Akhirnya dia pergi pasar Depok Lama. Dibeli pulang kali. Cuman pulang kalinya KW3 kali rumah. Nggak punyanya gitu. Tapi jangan sampai nggak nenteng rumahnya. Bapaknya kan giginya udah mulai habis. Begitu beli pulang kali KW3 jualain tuh mobilnya kan, pulang kali kan ada dua warna ya. Ada yang hijau sama yang merah. Gitu ya. Begitu dibawain ke rumah orang tuanya senang. Lu bawa apa itu? Pulang kali, Pak. Hijau mulu. Warna apa hijau? Ya namanya orang tua dibawain sama anak senang, dicobain. Begitu dicobain, keras. Ngocol. Akhirnya itu pulang kali tiba diisep-isep, dia lompat kanan, dia lompat kiri. Yang tadi dia hijau sampai putih lagi. Karena udah gak ada rasanya, dia mau telan, akhirnya matanya mendelik. Saking kerasnya. Nyawa terbanget. Tapi orang tua senang. Emang dia udah begitu dia pulang di rumah punya apa? Ya, punya apa? Tapi orang tua di rumah, lu punya beras apa? Punya beras gua bawa. Brego. Menang banyak. Lu punya ikan nggak? Ayo belum ikan. Tapi saya nggak nyari apa. Yani Udah bawa ikan. Antus. Daging semuanya dibawa, apa cabai dibawa.
Modal ulang kali. Modal ulang kali. Modal pulang kali KW 3. Ulang berikut. Beli cuma 20.000, pulangnya 200.000. Menanjung banget kemana? Tapi orang tua senang. Apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia. Hadiah Fatihah yang dia minta bukan pulang kali, bukan sirup Orson. Fatihah orang tua mintanya itu doang sama anak-anak. Udah bahagia di sini. Maka ketika ada laki-laki dari kaum Bani Salimah pernah bertanya kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Bagaimana kebaikan yang aku kerjakan kepada orang Kristen di dunia? Yang pertama kata Rasulullah adalah as-salatu alaihi, doain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru satu saya sampaikan betapa bencinya manusia akan kematian. Masih ada satu lagi saya sampaikan, nanti kalau dia mati lagi jadi. Lanjut kita ya, saya telah ada lanjutannya gitu. Nanti bisa lanjut gitu maksudnya. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan mobil khusus orang tua kita Bapak dan Ibu Harun senantiasa dirahmati dalam kuburnya, diterima ibadahnya, diluaskan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan kuburnya Allah jadikan rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup kita berharap ya Allah, kalau Engkau wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, dan nanti disempurnakan dengan doa nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Midin. Dan dari saya atas nama pengatur acara mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah dan banyak kehilapan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.